warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak, Ibu, dosen, penilai uji kinerja PPG Transformasi Batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Karnubi SPDI, di MTSN 1 Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung, sekaligus mahasiswa di LPTK di IAIN Sunan Amai Gorontalo dengan nomor induk mahasiswa 2421250478, menyatakan pada hari ini, Rabu 7 Mei 2025, akan dilaksanakan video pembelajaran dengan metode problem based learning di kelas 7 pada MTSN 1 Bangka Barat dengan materi sholat berjamaah. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Silakan pimpinan doa. Doa mulai. Bapak awali absen dulu ya. Akar Baretipa. Aldi Yoga. Hadir. Alfian. Anggun. Sahreti. Hadira. Alhamdulillah semuanya hadir semua. Baik. Sebelum kita mulai pelajaran, tugasan kita adalah membaca Al-Quran. Baik, Bapak Pandu, semua yang kita baca pada hari ini adalah Al-Insyirah. Al-Insyirah ya. Baik, kita baca. Kita mulai, Bapak Pandu, awalin dulu, dan kamu ikuti semuanya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas
tentang sholat berjamaah. Perhatikan ya, berjamaah. Pelajaran yang lalu kita pelajari tentang azan. Kita mengulangi pelajaran yang lalu. Minggu lalu pelajaran azan. Azan itu ada yang tahu? Tahu. Apa itu? Memanggil umat Islam untuk berjamaah. Ada yang lain? Azan ialah pemberitahuan tentang masuknya waktu salat lima waktu dengan kalimat-kalimat tertentu. Alhamdulillah masih ingat. Jadi apakah ada kemarin sudah ada yang masih mengingati? Baik, kita lanjutkan. Nanti kita baru adalah sholat berjamaah. Sholat berjamaah. Saya kira ada di benak hati kalian sholat berjamaah itu bagaimana? Sholat ramai. Ada lain? Sholat ramai. Ada lagi? Sholat jamaah dan dilakukan oleh lebih dari satu orang. Tepuk tangan. Baik, kita perhatikan. Sebelum kita pelajari sholat berjamaah, baik kita tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajaran ini? Materi kita tentang sholat berjamaah tujuannya adalah pertama kali memahami pengertian sholat wajib berjamaah. Kedua, menjelaskan syarat sah sholat berjamaah. Ketiga, memahami pengertian dan syarat-syarat menjadi imam. Keempat, menjelaskan makmum masbuk. Dan kelima, bisa mempraktekkan posisi saf atau aturan dan sholat berjamaah. Baik. Sekarang kita ke materi. Apa pengertian sholat berjamaah? Artinya sholat jamaah itu bahasa Arab artinya jamak. Ya. Jamaah artinya banyak. Lebih dari satu orang. Yang benar bahasa Arab jamaah. Berkumpul banyak. Jadi sholat yang dikerjakan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Dan salah seorang menjadi imam dan yang lain menjadi makmum. Hukumnya adalah wajib. Apa hukumnya? Sholat jamaah adalah sunnah muakkad. Artinya sunnah muakkad. Sesuatu yang dianjurkan. Baik, sekarang apa dalil? Dari Ibu Umar. Dalilnya tentang sholat jamaah dalam satu hadis. As-sholatu jamaah afdalu min sholatil fardhi bisa berarti awal isrina darajat. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari wal Muslim. Hadis ini sahih. Dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, sholat berjamaah lebih utama dibandingkan dengan sholat sendirian dengan 27 derajat. 27 derajat dibandingkan dengan sholat sendiri. Baik. Sekarang kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Syarat menjadi makmum. Jadi makmum beda dengan jadi imam. Jadi makmum syaratnya apa? Berniat. Ya, pertama makmum berniat Mengikuti imam. Kalau makmum makmumam. Kalau imam imam. Kemudian mengetahui gerakan sholat dan tidak boleh mendahului jarang. Yang ketiga, makmum dan imam berada di satu tempat, tidak boleh pisah tempat.
satu majelis. Kemudian Sholat itu diajarkan dalam majelis. ya, adalah sholat makmum sesuai dengan sholat imam. Misalnya sholat zuhur harus imam sholat zuhur, makmumnya harus sholat zuhur. Sekarang imam. Imam adalah pemimpin. Imam. Pemimpin. Pemimpin. Apa itu pemimpin? Orang yang Memimpin. punya tugas memimpin sholat gereja yang wajib diikuti oleh Makmum. syarat menjadi imam. Ada yang tahu syarat menjadi imam? Pertama, mengetahui syarat dan rukun sholat serta perkara yang membatalkan. Jadi imam itu berbeda dengan jadi imam. Jadi umum dia tidak ada khusus. Kalau jadi imam pertama harus dia tahu mengetahui sholat dan rukun sholat dan perkara-perkara yang membatalkan sholat. Yang kedua, fasih dalam baca Quran. Orang kalau yang nggak masih baca Quran, jangan dulu jadi imam. Jadi imam dulu. Kemudian harus berakal sehat, akalnya sehat, tidak gila, balik. Anak-anak tidak boleh jadi imam orang dewasa kalau belum balik. Kemudian berdiri di posisi paling depan. Dan seorang laki-laki jadi imam itu boleh diikuti oleh para jemaah lainnya, baik laki-laki atau perempuan. Kalau perempuan imamnya, maka makmumnya harus perempuan. Lagi, masbuk. Masbuk adalah makmum yang tidak mendapat kesempatan Membaca Al-Fatihah. untuk membaca Al-Fatihah bersama imam di rakaat pertama. Ketika imam hampir selesai baca Fatihah, makmum baru datang, maka makmum itu dikatakan masbuk, langsung melakukan gerakan imam sampai dia ruku, sampai dia tidak. Setelah dia ruku masih masuk, ya. Langsung lakukan niat, pasang niatnya, langsung ruku, nggak usah baca Fatihah, ditanggung oleh imam. Tapi kalau sudah tidak boleh lagi. Makmum harus akan mengulangi satu rakaat setelah selesai imam salam. Kekurangan akan dilihat berapa rakaat kurangan makmum. Kata lain, masbuk itu adalah jemaah makmum yang ketinggalan. Kalau makmum yang tetap dengan imam, makmum tetap, ya namanya makmum. Adapun cara sholat berjamaah bagi makmum masbuk, yang pertama mengikuti gerakan imam yang temuinya. Yang kedua, ruku dihitung satu rakaat. Sekarang lihat dengan sah dan sholat berjamaah. Perhatikan. Perhatikan. Lihat dalam. Kalau yang pertama posisi banyak jemaah, imamnya seperti biasa. Kalau dua orang sebelah kanan, ya. Kalau yang laki-laki sebelah kanan daripada imam. Kalau dia pasang perempuan dan laki-laki, maka sama sebelah kanan juga. Misalnya suami istri, suaminya sebelah kiri,
Makmum sebelah kan? Kita praktekkan. Ya. Nah, sekarang silakan dipraktekkan. Ya. Dua orang, satu, saya ini coba perhatikan. Ya. Ayo. Gimana posisinya? Posisi imam. Satu orang makmum. Yuk, coba. Ambil langsung. Ini salah kan? Kalau posisi makmumnya satu orang, bagaimana posisi? Silakan diperbaiki. Seperti ini ya. Kalau kalau dua orang, masuk. Ini kunci. Dan tiga orang, Maju betul ya. posisikan. Tiga orang seperti ini. Oke. Dan selanjutnya, isinya adalah kalau yang dewasa, orang tua atau dewasa di depan, ya, biar anak di belakang. Setelah itu ada perempuan dewasa, itu adalah anak kecil di belakang. Silakan. Terima kasih. Ada pertanyaan dalam materi ini, silakan. Kalau tidak ada pertanyaan, baik kita bagikan kelompok. Kelompok. Bagikan kelompok kalian, bagikan kelompok dan ditutup kelompoknya. Ya. Silakan dicari diskusi. Silakan cari dulu. Silakan ditutup waktu menjawab 5 menit. Diskusi dulu, silakan. Ya, ini begini ya. Diskusi. Sudah semua? Kita presentasi di depan kelas. Dibagikan satu bang. Kita sini dulu. Nomor 1 silakan dibaca. Nomor 1.
kalian. Sekian, terima kasih kami dari kelompok tadi. Sudah menjawab ide. Jawabannya sama Pak. Nomor 2, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2. Apabila seseorang menjadi imam dan tidak dapat melaksanakan tugasnya sampai selesai karena suatu sebab, apa yang dilakukan salah seorang makmum? Jawaban. Salah seorang makmum di belakang imam tersebut maju untuk ke depan menggantikan imam yang batal dan melanjutkan memimpin sholat berjamaah sampai selesai. Sedangkan imam yang batal keluar dan berduduk dan mengikuti sholat berjamaah, tapi sebagai makmum jika sholat belum selesai. Bagaimana? Jawabannya? Bagaimana makmum? Posisi imam di belakang. Ya, jawabannya sangat tepat. Kalau imam batal, misalnya kuatani ataupun hal-hal yang lain, maka imam masih keluar, makmum di belakang imam maju menggantikannya. Ya, kalau masih ada sholat, imam tadi ngambil wudhu secepat mungkin, lakukan jadi jamaah makmum kembali. Nah, terima kasih. Silakan yang kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anjuran salat berjamaah sebab dalam hadis riwayat hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Rasulullah bersabda salat jamaah utama daripada salat sendirian karena dua derajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan keutamaan salat jamaah menciptakan kedisiplinan, kebersamaan dan membuat rasa persaudaraan di kalangan umat Islam. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga menjelaskan tentang hadis yang sudah dibacakan. Soal jamaah makmum sholat seperti bisa berkeyakinan jawab enggak. Sholat berjamaah itu terutama ibadah dia. Makmum sudah ada. Utamaan adalah utama untuk berjamaah ini adalah apa? Utama. Tak pulang. Ya. Untuk rasa persaudaraan. Sudah berjamaah. Lompat silakan. Yang baik dalam sholat berjamaah adalah lurus, rapi, rapat, penuh dan tidak ada yang tempat yang kosong. Pengaturan saf dalam tugas imam biasanya harus lurus sejajar dengan pundak jamaah yang satu dengan yang lain. Sudah. Silakan kumpul. Bagaimana jawabannya? Nah, posisi saf seorang berarti saf kalau jemaah itu adalah siapa yang mengaturnya lagi? Imam. Maka sebelum imam dalam sholat berjamaah itu imam harus melihat ke belakang, ya, melihat posisi makmumnya. Terus rapatkan saf. Ya, karena rapatkan saf adalah merupakan suatu kesempurnaan dan sholat berjamaah. Jangan sampai satu kosong. Baik, setelah kita pelajari apa kesimpulan dari sholat berjamaah ini, apa yang mati? Kesimpulannya adalah silakan kesimpulan yang kita tadi. Kita tutup. Tidak.
apa yang kamu simpulkan? Semangat sholat berjamaah, kebersamaan dan kekuatan persaudaraan di kami umat Islam. Pertama adalah kita disuruh untuk sholat berjamaah, terutama dan sholat lima waktu. Kemudian berjamaah merupakan penting karena untuk mengukur rasa ukuran Islam kita antara kaum muslimin. Salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Salam. Paham kan? Jangan dekat. Ya. Kita bisa Berbicara kenal, ya, bisa cerita tentang kegiatan kita, maka akan lebih dekat keakrabannya. Kemudian latih kita untuk disiplin. Kemudian orang yang mempunyai orang jadi imam itu tidak harus mempunyai ilmu yang sangat dalam, terutama dalam bidang agama, ilmu fikihnya. Beda dengan seorang makmum. Kemudian terakhir, kalian bisa mempraktekkan sholat makmum, ya, dan tersebut ketika sedang sholat berjamaah. Baik, sebelum kita tutup pelajaran, bagaimana pelajaran kita hari ini? Baik. Menyenangkan? Ya. Dan kita lanjutkan pelajaran waktu selanjutnya. Sebelum kita tutup, kita ucapkan pelajaran materi kita hari ini tentang sholat berjamaah dan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Doa pula.